Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, teriring salam ta'zim dan hormat kami sampaikan kepada para guru, para orang tua dan bini sepuh, baik kaum bapak dan ibu jamaah salat isya wa tarawih. Teristimewa tentunya pengurus DKM Musola Baitul Salam serta pengurus. Teriring rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-9. Kalau tadi ketua DKM Pak Manda bilang malam 10, kayaknya udah pengen buru-buru lebaran ya. Ya. Kalau malam hari ini malam tanggal 10 berarti lebarannya tinggal 22 hari ya. Insya Allah. Kalau puasa ingat sama lebaran cepet biasanya. Cepet darah naik. Sebab lebarannya udah deket, buat lebarannya belum kelihatan. Ya. Mudah-mudahan bibarakati min syahri Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah semua dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu tercurah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Ada satu kisah yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya. Saya sampaikan secara singkat karena memang waktunya yang singkat. Ya. Kultum, kuliah 7 menit ya. Nggak bisa jadi 17 apalagi sampai 70, bubar yang ada ya. Satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika itu bersama sahabatnya berdiri di satu tempat. Dalam riwayat yang lain di tempat di mana Rasulullah selalu berkumpul bersama sahabat di majelis. Ada jenazah yang sedang dibawa. Yang menghantarkan jenazah itu sedang dalam keadaan bersedih, menangis, dan menceritakan kebaikan-kebaikan jenazah ketika hidupnya. Rasulullah dengan kemuliaannya dan keistimewaannya yang Allah berikan mendengar apa yang diceritakan oleh orang yang sedang menghantarkan jenazah itu. Kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Tidak lama kemudian ada jenazah yang kedua lewat dalam keadaan yang terbalik dengan mereka yang menghantarkan jenazah yang pertama. Justru yang kedua sedang menghantarkan dalam keadaan terlihat senang dan bahagia dan menceritakan keburukan-keburukan jenazah yang dibawanya. Seketika itu pun Rasulullah langsung mengatakan depan sahabatnya, wajabat lahun nar, sambil dengan iringan doa dari Rasulullah. Sahabat terdiam dan bertanya kepada Rasulullah, hai Rasul, ada apa dengan jenazah yang pertama dan yang kedua? Kata Rasulullah, hai sahabatku, jenazah yang pertama, aku mendengar mereka yang sedang menghantarkan jenazah itu yang dalam keadaan bersedih sedang menceritakan kebaikan-kebaikan jenazah itu. Maka kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, sampai 3 kali terucap itu kalimat. Itu jenazah wajib masuk ke dalam surga. Karena banyak orang yang menceritakan kebaikan-kebaikan jenazah yang dibawanya. Tapi sebaliknya, wahai sahabatku, kata Rasulullah, jenazah yang kedua
Justru ketika hidupnya itu jenazah dalam keadaan yang selalu berbuat hal yang akhirnya banyak orang menceritakan keburukan-keburukan ketika jenazah itu masih dalam keadaan hidup. Apa yang jadi hikmah malam hari ini buat kita? Ramadan dengan kemuliaannya yang Allah berikan dan terkhususkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk ketika nanti di saat kita meninggal dunia banyak orang yang menceritakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apa yang kita harapkan? Ketika semakin banyak orang yang bercerita tentang kebaikan, maka semakin menjadikan rekomendasi buat kita. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada jenazah itu, wajib itu jenazah masuk ke dalam surganya Allah. Inilah yang kita inginkan. Ramadan menjadikan kesempatan kita, keistimewaan yang Allah berikan. Banyaklah kita berbuat dengan kebaikan-kebaikan ketika bulan Ramadan. Yang di dalam sisi yang lainnya berbicara Ramadan menjadi madrasah buat kita. Dalam bahasa lain, ini Ramadan menjadi sekolah buat umatnya Nabi Muhammad. Yang mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Yang mungkin selama ini kita lupa kepada Allah. Yang mungkin selama ini kita tidak pernah bisa berbuat baik dalam kehidupan kita. Makanya ketika Ramadan datang menjadi kesempatan buat kita. Beruntung dan berbahagialah kita orang yang akhirnya ketika Ramadan itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan kita sesama manusia. Betapa indahnya Ramadan mendidik kita sebagai manusia. Makanya di dalam salat tarawih diakhiri dengan doanya yang dituliskan oleh ulama. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang punya keimanan yang sempurna. Siapa orang yang punya keimanan yang sempurna? Terurai dalam doa yang kita baca di dalam doa tarawih itu. Di antaranya mereka yang selalu menjaga salat yang 5 waktunya, mereka yang selalu menjaga puasanya, mereka yang selalu menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Termasuk di antaranya mereka yang selalu membahagiakan saudara-saudaranya di dalam kehidupan di dunianya. Semakin banyak kita membahagiakan saudara kita dalam kehidupan kita di dunia, maka semakin banyak kebaikan yang Allah akan berikan buat kita. Di dalam kisah yang sangat singkat, bagaimana nanti di akhir dalam kehidupan kita pengen punya catatan banyak tentang kebaikan kita ketika kita sedang menghadap Allah di yaumil kiamah. Ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Allah akan memberikan catatan kepada kita, dan Allah perintahkan kepada kita dengan kalimat Iqra kitabak, bacalah bukumu. Yang di dalam buku itu ada catatan-catatan kehidupan kita, dari mulai A sampai Z, dari mulai kita tidur malam sampai kita tidur malamnya lagi. Catatan itu terekam di dalam bukunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Banyak kita bisa berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Ya Allah, mulia banget Ramadan. Betapa kesempatan itu banyak Allah berikan buat kita. Makanya di dalam kitab yang namanya Durratun Nasihin, di situ dijelaskan oleh ulama, ada kalimat yang bunyi rogima wa anfa. Apa itu kalimat? Rugi dan menyesal manusia kalau diantaranya satu, ketika Ramadan datang, dia justru orang yang tidak pernah bisa berbuat kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang akan menyesal dan merugi ketika Ramadan datang kepada kita. Kita tidak pernah bisa berbuat kebaikan. Justru kita menjadi orang yang bahagia, menjadi umatnya Nabi. Ketika Ramadan ini datang kepada kita mampu banyak bisa berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir. Kita akan bisa dipertemukan oleh Allah kembali di Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.